Halo semuanya Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Muhammad Mofa Al-Afghani. Saya adalah konsultan di United Nations Development Program yang membantu UNDP dalam membuat Human Rights and Environmental Due Diligence checklist untuk perusahaan. Mohon maaf sebelumnya saya tidak dapat hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian secara fisik. Namun demikian saya bersama Bapak Ibu sekalian dalam sesi ini standby untuk siap berdiskusi dan mendengarkan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, proses pembuatan Human Rights and Environmental Due Diligence Self-Assessment Checklist ini butuh waktu yang cukup lama, dan sebagai bagian dari proses tersebut kita melakukan field work ke Citarum didampingi oleh teman-teman dari Kemenkemarves dan dari Satgas Citarum Harum. Waktu itu kita mengunjungi sektor 8 di mana tampak sekali perubahan-perubahan di sektor 8 ini yang dulunya penuh dengan sampah tapi sekarang sudah bersih, dan kita melihat bahwa di setiap sektor itu punya icon, dan salah satu icon daripada sektor 8 ini adalah taman yang kini ada di sini. Kita tentunya ingin Sungai Citarum akan bersih dan meningkat terus kualitas airnya, dan untuk itu diperlukan peran serta dari bisnis untuk memelihara kebersihan daripada Sungai Citarum. Sebagaimana kelihatan di layar, Human Rights and Environmental Due Diligence ini sekarang sedang naik trennya, terutama karena ada 2 direktif di Uni Eropa yang berlaku, yakni Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dan Corporate Sustainability Due Diligence Directive atau CSDD. Human rights dan environmental due diligence ini adalah kewajiban yang kita bisa temukan secara langsung terutama dalam CSDD. Jadi memang ada beberapa kriteria di mana perusahaan yang memiliki turnover tertentu dan kemudian melempar produknya kepada Uni Eropa untuk wajib melakukan due diligence ini. Kemudian juga di dalam CSDD itu terdapat beberapa ketentuan, diantaranya adalah apabila perusahaan tersebut misalnya melanggar hak asasi manusia, maka partner di Uni Eropa itu diharuskan melakukan beberapa hal ya, yang diantaranya adalah salah satu hal yang mungkin dilakukan itu adalah melakukan pemutusan hubungan bisnis dengan partner yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, saya kira ke depannya checklist Human Rights and Environmental Due Diligence ini akan sangat diperlukan bagi para perusahaan, terutama yang ada hubungannya dengan Uni Eropa. Namun juga lebih dari itu, CSDD ini saya kira akan menjadi gold standard ya daripada sustainability reporting di luar Uni Eropa sekalipun. Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwa air minum ini adalah hak asasi manusia. Majelis PBB sudah membuat suatu resolusi yang mengakui hak atas air dan sanitasi sebagai bagian daripada hak asasi manusia. Selain itu, dalam International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, terutama pada General Common 15, di situ banyak sekali disinggung ya mengenai air sebagai hak asasi manusia. Selain daripada itu, kita mengenal Sustainable Development Goals, di mana beberapa targetnya ini beririsan langsung dengan air dan sanitasi. Jadi kalau kita lihat di target 61, ini adalah safe water. Safe water itu pengertiannya adalah airnya harus bersih dari bahan-bahan kimia yang berbahaya, begitu.
bahan-bahan dan juga zat-zat atau bakteri biologis kontaminan, dan sehingga bisa untuk diminum. Target 62 ini menyasar kepada sanitasi, jadi ambisinya adalah mengakhiri open defecation atau buang air besar sembarangan, dan juga memberikan akses terhadap sanitasi ya di rumah ya, berupa toilet dan untuk cuci tangan. Nah, target 63 ini water quality dan dalam hal ini wastewater treatment. Nah, jadi ini sangat berhubungan dengan wastewater treatment, di mana industri memiliki kewajiban untuk mengolah limbah cairnya, dan juga tentu saja kota begitu ya, itu memiliki kewajiban untuk membuat instalasi pengolahan air limbah. Jadi kita target ini adalah target 63. Nah, ini target 64 adalah meningkatkan efisiensi penggunaan air. Jadi tentu di sini juga nanti akan terefleksi pada sustainability report biasanya ya. Sebagaimana kita akan lihat nanti di dalam beberapa standar GRI juga sudah ada. Jadi berapa banyak kita menggunakan air dan sejauh efisien apa penggunaan itu ya. Tentu efisiensi di sini maksudnya adalah kalau bisa kita menggunakan air dengan sesedikit mungkin, tetapi mencapai output produksi atau output ekonomi yang sebesar mungkin. Target 65 ini berhubungan dengan IWRM atau Integrated Water Resources Management. Jadi dia berhubungan dengan pengelolaan wilayah sungai begitu dalam suatu daerah aliran sungai, atau kalau di Indonesia pengelolaan itu dilakukan pada suatu river basin territory ya, satu RBT gitu ya. Jadi di mana satu wilayah sungai itu diatur atau biasanya pengaturannya dan manajemennya itu dilakukan oleh suatu river basin organization atau BBWS atau BWS begitu ya, Balai Besar Wilayah Sungai. Nah, jadi di sini prinsip yang berlaku adalah satu daerah aliran sungai itu satu manajemen dan perencanaan. Lalu target 66 ini restorasi dan melindungi ekosistem air. Nah, jadi banyak ekosistem air yang tercemar, ini dilakukan restorasi dan dilakukan perlindungan begitu. Nah, target 6A ya di sini lebih kepada dukungan kepada negara berkembang untuk air minum dan juga sanitasi, dan target 6B ini lebih kepada pemerintah daerah ya untuk engagement dalam isu-isu water and sanitation. Nah, kita berharap SDG ini 2030 akan tercapai semuanya, dan tentu ini tidak bisa tercapai tanpa adanya peran serta dari industri. Ya, namun demikian dalam kerangka business and human rights, standpoint kita adalah pada apakah gitu ya ada risiko potensial atau juga faktual pelanggaran hak asasi manusia, dalam konteks ini hak asasi yang berhubungan dengan air. Nah, di situ tentu kita akan melakukan exercise ya dengan melakukan beberapa tahap-tahap dalam human rights dan environmental due diligence. Beralih kepada slides nomor 4, Bapak Ibu sekalian. Di sini kita melihat profil Sungai Citarum ya. Di sini dari mulai hulunya di Cisanti sampai kemudian mengalir melewati beberapa provinsi dan menuju laut ya. Jadi kita lihat di sini rata-rata tahunan debit ya dan curah hujannya begitu. Lalu juga di sini ada pembangkit beberapa ya, Saguling, Cirata, Jatiluhur begitu ya. Beberapa waduk yang menghasilkan listrik. Daerah irigasinya juga sangat luas begitu. Dan tentu tidak kalah pentingnya di sini juga 80% ini menjadi sumber ya air bagi warga Jakarta. Nah, kalau kita lihat dari laporan PJT 2 mengenai
pemberian air tahun 2021, di sini kelihatan sekali ya pengguna-pengguna di Sungai Citarum ini sangat beragam, dari irigasi pertanian, kemudian air baku ya, juga air baku untuk industri ya. Kemudian di sini untuk PDAM, kemudian untuk PLTA, dan juga di sini untuk industri juga ya. Nah, jadi banyak sekali ada water use dan water user yang sangat beragam. Segala kegiatan industri yang misalnya ada di hulu itu bisa saja sebenarnya memiliki dampak terhadap yang adanya nanti di hilir. Dari secara berbagai macam ya dampak itu bisa terjadi. Nah, apa saja dampaknya begitu ya? Nah, ini kita mencoba untuk melakukan inventarisasi dampak dari menggunakan literatur dan juga lewat fieldwork dan field visit serta interview dan juga focus group discussion. Nah, di sini di kolom ini adalah jenis-jenis hak asasi manusia. Jadi ketika kita melakukan pemetaan ya, yang kita lihat itu risikonya adalah risiko HAM gitu ya, bukan risiko yang lain. Bukan juga risiko terhadap perusahaan, tapi risiko terhadap hak asasi manusia. Siapapun itu, tentu saja masyarakat sekitar misalnya, dan juga bisa juga pegawai-pegawai perusahaan. Kita coba lihat satu persatu. Yang pertama adalah dampaknya terhadap hak atas air. Ya, kita sudah tadi bahas di awal bahwa hak atas air ini merupakan bagian daripada hak asasi manusia, ya. Dan di sini kita melihat dari beberapa literatur ya. Tahun 2002 ada suatu publikasi yang mengatakan bahwa hampir semua dari 1.200 rumah tangga ya di desa ini menderita ruam kulit, dan sumur-sumurnya itu ditemukan bahan-bahan yang beracun ya, logam berat dan sebagainya. Lalu dari sisi hak atas pangan misalnya ya, di sini juga ada beberapa komplain dari petani di mana tanamannya mereka membusuk dan gagal panen ya, dan air irigasinya itu telah terkontaminasi limbah begitu ya. Dalam dokumenter yang terkenal tahun 2018 yang diproduksi oleh Deutsche Welle, di situ mereka melakukan pengujian laboratorium pada tanaman padi di dekat suatu pabrik tekstil, dan kemudian melihat ya adanya kandungan kromium dan timbal yang jauh melebihi standar pada tanaman padi tersebut. Jadi dampaknya pada hak atas air, kemudian hak atas pangan. Nah, selanjutnya ada juga hak atas lingkungan bersih yang sehat dan berkelanjutan ya. Di sini ada resolusi dari Majelis Umum PBB yang relatif baru mengenai Clean and Healthy Environments atau CHE begitu. Nah, di sini kita lihat bahwa ya di dalam beberapa hal ini banyak ya kelihatan, misalnya spesies ikan di Sungai Citarum itu varietasnya mulai berkurang ya, biodiversity-nya mulai berkurang ya. Dan kemudian juga anak-anak ya, misalnya kalau dia bermain di tepi sungai dan sungainya itu kotor, maka hak daripada lingkungan yang bersih ini akan dilanggar. Nah, yang juga kita perlu perhatikan ini ada hubungannya dengan kesetaraan dan non-diskriminasi, terutama juga terhadap persoalan gender. Menurut beberapa pemantauan dan literatur dan juga riset yang dilakukan, kita tahu bahwa kaum perempuan itu biasanya karena mereka banyak yang mengurusi rumah tangga ya, jadi kalau air itu sulit atau kotor, beban mereka itu akan meningkat. Nah, ada beberapa literatur juga yang melihat ya di sebuah desa di tepi Sungai Citarum ya, di mana terdapat penyakit kulit, dan sehingga ini membuat para ibu-ibunya memiliki beban tambahan. Jadi beban yang pertama itu adalah misalnya mereka harus menyaring dulu
airnya begitu, dan beban yang kedua air itu yang walau sebenarnya sudah disaring itu tetap bisa membuat sakit kulit, dan akhirnya mereka harus mengurusi anak-anaknya yang sakit, dan ini merupakan double atau triple ya burden ya terhadap ibu-ibu. Nah, di sini juga kita lihat ya ada konvensi hak atas anak di mana anak-anak itu seharusnya dijamin ya pendidikannya, dijamin juga standar kesehatannya. Nah, tetapi ada beberapa penelitian ya di mana ditemukan adanya semacam korelasi begitu ya antara konsumsi makanan ya dari Sungai Citarum dengan stunting tentu saja, dan ini yang menarik adalah autisme ya. Jadi walaupun ini belum ada kausasi ya dalam paper yang kita review, memang baru sebatas pada korelasi begitu ya. Tapi jadi di sini yang paling penting adalah hak daripada anak-anak itu tidak terjamin ya. Kalau mereka gatal-gatal tentu mereka tidak bisa konsentrasi belajar ya. Kemudian juga kesehatannya begitu ya. Nah, ini salah satu contoh juga. Atau ketika mereka sekolah dan air yang ada di sekolahan itu terpolusi, nah ini juga melanggar daripada hak asasi manusia tersebut. Nah, penting juga ya di sini ada kebebasan beragama ya, dan juga hak kebudayaan ya. Tentu bagi orang Islam itu sebelum sembahyang kita berwudu dulu sebelum sholat. Nah, tapi bagaimana kalau ternyata airnya itu tercemar oleh logam berat atau oleh lain-lainnya? Jadi hak atas beragama ini menjadi terancam. Begitu juga praktek-praktek budaya, banyak praktek-praktek budaya misalnya 7 bulanan dan sebagainya yang kita observasi ya, itu masih melekat ya di sepanjang Sungai Citarum, dan itu membutuhkan air ya. Bahkan kita pernah juga melakukan suatu kunjungan ya ke Kampung Mahmud. Itu zaman dahulu itu sebelum, kalau misalnya mau ada sunatan itu dia akan diguyur anaknya dengan air dari kali itu gitu ya. Nah, sekarang tidak lagi karena airnya itu walaupun sudah membaik ya dengan adanya Satgas Citarum dan program Citarum Harum, tapi itu masih tidak lagi dipergunakan ya, mereka hanya mempergunakan air sumur. Nah, jadi ada beberapa praktek-praktek ya yang sebenarnya berubah. Bahkan di Kampung Mahmud itu dulunya tidak boleh membuat sumur ya, namun karena air sumurnya itu kemudian karena air kalinya itu kemudian mulai tercemar karena banyaknya pabrik tekstil, pamali yang tadinya membuat sumur itu pamali kemudian menjadi dibolehkan ya, mereka berdoa dulu kepada leluhurnya gitu ya, akhirnya mereka menggali sumur. Jadi ada praktek-praktek kebudayaan ya yang kemudian bergeser karena polusi air tersebut, dan ini sebenarnya melanggar hak kita ya dalam beragama dan dalam berkebudayaan. Bapak Ibu sekalian, di dalam human rights due diligence itu tahapan yang pertama kan adalah melakukan identifikasi dan menilai dampak potensial ya. Jadi potensial ini artinya tidak perlu terjadi ya, tapi bisa juga antisipatif. Tentu apalagi kalau sudah terjadi ya. Nah, tapi kita melihat. Nah, bagaimana caranya? Di sini di dalam self assessment checklist banyak yang bisa dilakukan. Tentu sampling ya, itu bisa dilakukan ya. Sampling ini tentunya nanti akan dibawa ke laboratorium untuk dicek di dalam effluent daripada Bapak Ibu di dalam saluran pembuangan itu ada zat-zat apa begitu. Nah, tetapi juga ada database daripada European Chemistry Agency, ya ECHA ya. Nah, di sini di ECHA itu ada banyak database mengenai bahan-bahan kimia, kemudian kode GHS-nya seperti apa, dan kategorinya seperti apa. Nah, ini kita bisa melihat ya, apakah
ada bahan-bahan yang dipergunakan itu dan kemudian misalnya dilarang ya oleh ECHA ini gitu ya. Nah, hal lain misalnya adalah persistent organic pollutants. Kita tahu bahwa persistent organic pollutants ini ya sangat berbahaya karena mereka bioakumulatif begitu. Kemudian sulit sekali untuk dimusnahkan ya, untuk diuraikan. Dan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit dari mulai kanker jantung, gangguan hormonal dan sebagainya. Nah, kita mesti melakukan cek apakah ada persistent organic pollutants dalam value chain daripada produksi kita. Nah, kalau ada, nah lalu bagaimana? Nah, ini identifikasi dulu. Selain daripada kualitas air ya, tentu yang tidak kalah pentingnya juga adalah kuantitasnya. Nah, jadi dampak ini juga selain daripada secara fisik juga bisa secara sosiologis. Apakah abstraksi ya atau pengambilan air misalnya dari air tanah atau air permukaan itu berdampak terhadap masyarakat pedesaan. Apakah itu memicu konflik atau tidak ya terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini merupakan dampak yang wajib diukur. Nah, ini jadi hanya beberapa contoh aja bagaimana dampak itu bisa kita identifikasi dan bisa kita nilai. Nah, setelah kita mengidentifikasikan apa saja dampak-dampak tersebut, maka temuan-temuan atas dampak ini kan perlu kita integrasikan ke dalam protokol dan juga ke dalam prosedur yang berlaku dalam perusahaan. Nah, bagaimana? Ya, misalnya di sini salah satu contohnya adalah kita membuat misalnya water treatment plan atau melakukan upgrading terhadap water treatment plan. Karena bisa saja kita membuat water treatment plan, tapi ternyata ada bahan-bahan kimia tertentu ya yang tidak dikomunikasikan dan ternyata ada terkandung di situ. Nah, tentu misalnya diperlukan treatment-treatment yang lain ya, sehingga integrasi ini harus menyeluruh di value chain. Bagian yang melakukan procurement, bagian yang melakukan pembelian misalnya bahan kimia, itu harus berkomunikasi dengan baik dengan bagian-bagian yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dari water treatment plan tersebut ya. Tentunya di sini harusnya ada petugas yang memiliki sertifikasi misalnya kalau dalam peraturan kita ya. Nah, jadi antara depan dan belakang sampai keluar di effluent itu harus selaras. Contoh lain adalah kita bisa menggunakan misalnya MRSL ya. Nah, di sini ada Manufacturing Restricted Substance List ya, terutama bagi para industri tekstil ya. Nah, di sini kalau kita lihat versi MRSL yang baru itu sudah melarang penggunaan PFAS. Nah, kita tahu PFAS ini merupakan bahan ya, bagian daripada persistent organic pollutants yang banyak sekali ditemukan misalnya pada non-stick frying pan itu panci yang anti lengket begitu, yang anti lengket begitu, atau misalnya pada lapisan jaket yang anti air ya, dan kemudian mereka ini masuk ke dalam saluran air dan kalau sudah mengkontaminasi air tanah itu akan butuh ribuan atau ratusan ribu atau bahkan mungkin sampai jutaan dolar ya untuk bisa dibersihkan. Nah, jadi ini sudah dilarang dan tentu baik sekali apabila MRSL ini diintegrasikan gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau ada di dalamnya? Itu tentu harus di-disclose. Jadi adanya di mana ya. PFAS itu dipakai di mana, pada lapisan yang apa begitu dan pada konsentrasi berapa begitu ya. Tapi juga tentu nanti kita lihat kalau misalnya bahan itu terdapat PFAS, nah, treatmentnya di negara lain seperti apa ya? Tentu kalau konsentrasi tinggi mungkin tidak boleh untuk diekspor ke sana misalnya. Hal lain misalnya adalah melakukan praktek baik dalam penyimpanan bahan-bahan kimia. Ya, di sini kita ada mengenal
Konvensi Stockholm mengenai persistent organic pollutants, konvensi Basel, dan konvensi Rotterdam, di mana dalam konvensi-konvensi tersebut itu diatur penempatan bahan kimia itu seperti apa. Dan kita tahu bahwa beda bahan kimia, kadang-kadang penempatannya beda juga begitu ya, storage-nya beda. Ada yang butuh lantainya epoksinya seperti apa, ya harus pakai epoksi misalnya ya, supaya dia tidak masuk ke jaringan air tanah gitu ya. Lalu kemudian ada yang seperti misalnya polychlorinated biphenyls gitu ya, maka storage-nya harus menggunakan epoksi dan kemudian dia tidak boleh ditaruh ya, gudangnya itu di mana ada dataran banjir ya. Nah itu harus menjadi perhatian ya, terutama kalau industrinya di dekat sungai begitu dan sebagainya. Nah di sini manual-manualnya sudah ada ya. Nah, lalu juga bagaimana dengan limbah yang dihasilkan ya, terutama pada industri makanan minuman ya, juga industri tekstil dan industri lainnya, termasuk medis. Nah, di sini kita mengenal ada yang namanya Extended Producer Responsibility. Kalau di Jerman dulu dikenal dengan Take Back Law begitu ya. Artinya apakah limbah-limbah itu kemudian diolah lagi atau tidak oleh perusahaan. Sayang sekali di Indonesia ya, untuk kewajiban hukumnya itu masih belum terlalu jelas begitu. Jadi kita sekarang misalnya punya limbah elektronik atau baterai ya, kadang-kadang ada yang orang buang itu di tempat sampah seperti biasa. Padahal kan tidak ya, karena itu limbah-limbah elektronik misalnya itu banyak P3-nya yang berbahaya dan bisa mengkontaminasi tanah. Nah, itu karena law on producer responsibility di Indonesia masih belum terlalu baik. Nah, tapi walaupun tidak diwajibkan ya di dalam CSDD dan kemudian di dalam framework human rights due diligence ini menjadi salah satu aspek, karena bisa saja nanti ketika kita mengekspor produk kita, maka negara yang menerima itu akan meminta begitu ya, bagaimana Anda melakukan treatment terhadap limbah-limbah Anda seperti apa, terutama pada consumer products begitu ya. Saya kira itu relevan dan juga pada electronics dan juga pada bisnis pada umumnya. Langkah lainnya adalah melakukan pemantauan dan melacak kinerja. Jadi kalau sudah terintegrasi, lalu tentu kita perlu pantau performance-nya seperti apa. Nah, ini salah satu contoh pemantauan itu adalah melakukan biomonitoring ya. Misalnya di sini ada bahan-bahan ya seperti polychlorinated biphenyls atau polyaromatik hidrokarbon, dichlorodipenyl tricloretan, PB dan lain sebagainya, kadmium. Nah, kita tidak hanya melakukan lewat laboratorium, kita lihat berapa, nah tapi kita melakukan monitoring secara biologis ya. Apakah hewan-hewan tertentu yang sensitif terhadap bahan-bahan ini bisa hidup atau tidak gitu ya. Nah, kalau dia tidak bisa hidup alias mati ya tentu nanti ada aturan-aturan toksikologi dan sebagainya ya. Maka ini bisa menjadi salah satu indikator ya, apakah kualitas air buangan itu sebenarnya sudah oke atau belum. Nah, di sini KLHK misalnya sudah ada sistem sparring ya. Tapi tentu saja parameter-parameter yang diukur pada sistem ini biasanya akan terbatas ya. Nah, oleh karena itu tadi monitoring biologis ini biasanya lebih bisa dipergunakan dan bisa membantu gitu ya. Karena kalau makhluk tertentu ya, misalnya benthic aquatic animals atau aquatic atau makhluk-makhluk kecil lainnya yang biasanya bisa hidup tapi tidak bisa hidup. Nah, itu berarti merupakan satu indikator bahwa kualitasnya tidak baik begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, apabila seluruh tahapan tadi sudah dilakukan, maka tahapan terakhir adalah dalam mengkomunikasikan kinerja kita kepada stakeholders. Ini dilakukan biasanya ya lewat sustainability reporting.
Tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah berbicara langsung ya kepada stakeholder yang berada di sekitar perusahaan. Di sini kita akan bisa mendengar ya dari para stakeholder terkait mengenai proforma effluent, proforma water quality kita seperti apa, dan kemudian juga mendengar keluhan-keluhan dari mereka. Nah, di dalam Human Rights and Environmental Due Diligence Self-Assessment Tool, itu banyak sekali checklist mengenai keterbukaan informasi. Dari mulai keterbukaan informasi perizinan, kemudian keterbukaan informasi terkait dengan AMDAL, ya, studinya, dan lain sebagainya. Ini kita harapkan bisa dipublikasikan misalnya lewat website perusahaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bentuk daripada Human Rights and Environmental Due Diligence itu kira-kira bentuknya seperti checklist tabel seperti ini ya. Di sini ada beberapa action yang harus dilakukan. Jadi hal-hal apa saja yang dilakukan perusahaan, penjelasan kenapa itu relevan dan penting ya. Kemudian di sini ada apakah itu dilakukan atau tidak dilakukan, atau mungkin tidak relevan. Yang tidak kalah pentingnya adalah buktinya. Apa bukti bahwa itu sudah dilakukan ya. Nah, ini biasanya kita hanya minta link ya. Minta link kepada yang bisa ditaruh di website begitu. Jadi HRED Self-Assessment Tool ini rencananya akan diluncurkan pada World Water Forum bulan Mei nanti di Bali. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai pada penghujung slides. Di sini ada beberapa daftar ya, yang biasanya sering ditanyakan. Seperti apa bedanya Human Rights and Environmental Due Diligence dengan proper. Atau bagaimana kalau sudah menggunakan metode-metode audit seperti ISO, kemudian SPETA audit. Nah, lalu apakah kemudian harus juga masih menggunakan metode lainnya begitu. Lalu juga yang biasanya sering ditanyakan itu adalah apakah nantinya ini akan diwajibkan oleh pemerintah Indonesia atau tidak. Nah, tapi saya kira ini kita simpan dulu dan saya akan standby untuk mendengarkan pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Demikian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih.